Hai. Sama Ayu ya? Iya. Kita udah kenal ya. Oke, kita ketemu lagi nih sama Ayu Iya. di Talkcast. Makasih ya udah mau lagi. Sama-sama. Temanya kali ini kita Ada ingin nggak? tahu nih, apa sih rahasia di balik tato kamu? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Bisa dihitung nggak kira-kira ada berapa tato sih? 18 sejauh ini. 18 ya? Iya. Berarti emang dihitung ya? Iya. Oh. Karena masih bisa kehitung. Tapi sebelum kita nanya lebih lanjut nih arti dari setiap tatonya, aku ingin tahu nih, sebelumnya alasan kamu ditato tuh karena apa sih? Alasan basicnya karena ingin dan karena bisa, terus lebih ke penasaran awalnya. Tapi makin kesini jadi lebih ke pelarian juga sih ya. Kadang suka ngerasa kayak aku butuh sesuatu untuk merasakan sesuatu karena terlalu bisa kebilang mati rasa. Jadi butuh ngerasain sesuatu, larinya ke tato. Gitu. Kemarin kan sempet ya di obrolan deep talk yang sebelumnya, kamu sempet ngalamin over stress. Yap. Dan itu yang mengakibatkan kamu ke arah cutting. Iya. Apakah ada masih berkesinambungan nggak, maksudnya kamu tato tuh jadi pelarian juga gitu? Iya ada. Jadi semenjak aku berhenti cutting, aku larinya ke tato sama ke drug abuse kan. Cuman untuk yang lebih signifikan kan pasti yang damage-nya lebih signifikan ke drug abuse. Untuk lebih ke merasakan sakit, larinya ke tato. Gitu. Sebelum kita lanjut lagi, overall nih, menurut perspektif orang-orang, Iya. biasanya kan kalau tato tuh signifikannya negatif gitu ya. Iya. Apakah kamu peduli gitu dengan hal itu atau malah sebaliknya? Untuk beberapa part ada yang peduli, ada yang enggak. Kayak karena stigma di Indonesia tuh masih kalau tato tuh nakal, tato tuh nggak punya masa depan, atau hal-hal yang lebih ke buruk. Tapi sebenarnya kalau untuk orang yang nggak dikenal, aku nggak peduli. Tapi untuk aku pribadi, selagi aku bisa baik sama orang dan aku masih bisa memanage hidup aku untuk lebih baik, ya kenapa enggak gitu. Atau orang tua aku aja masih nerima, orang-orang terdekat aku pun masih nerima, karena tato aku itu tidak mencerminkan kepribadian jelek aku. Kayak gitu. Oke. Mungkin kita bisa mulai. Oke. Lebih enaknya sih dari tato yang paling awal nih. Tato yang paling awal ada di belakang telinga, kanan kiri. Di sebelah kanan ada panah. Yang untuk artinya sendiri buat aku, meskipun apapun yang bakal aku lakuin atau apapun yang bakal ada di hidup aku tetap harus punya satu tujuan. Dan rata-rata arah panah itu selalu menunjukkan ke satu sisi kan. Dan aku tuh harus mencapai si titik tujuan aku itu secara lurus. Gitu. Kalau untuk yang di sebelah kiri ada bulu terbang. Meskipun lingkungan, karena tiap orang pasti bisa ke bawah lingkungan kan, mau itu ke yang baik atau ke yang buruk, aku ikutin, tapi aku tetap ambil baiknya. Jangan sampai aku ke bawah-bawah lah gitu. Tapi sebelum lanjut, itu bulunya bulu apa ya? Tadi kamu bilang ada bulu terbang. Bulunya bulu apa ya?
lebih ke bulu burung mungkin ya. Iya. Kalau bulu yang lain takut. Beda ya? Iya. Oke. Takut nyangkut. Oke. Lanjut di tato setelahnya atau apa? Tato setelahnya itu ini tulisan yang bacaannya without the dark we never see the light. Artinya? Tanpa kegelapan kamu nggak akan pernah tahu, nggak akan pernah melihat terang. Jadi mau kita kan gimana kamu bisa menentukan baik kalau kamu nggak tahu kalau itu buruk. Jadi meskipun kamu harus melakukan kesalahan dulu untuk tahu kalau itu tuh salah, baru kamu membenarkan itu supaya jadi benar. Gitu. Oke. Lanjut. Itu baru 3 ya? Iya, baru 3. Yang keempat. Yang keempat, bulan. Bulan di mana? Di belakang, di punduk, di leher belakang. Artinya nggak ada artinya sih, lebih ke aku suka aja bulan. Kayak punya karisma sendiri. Apalagi kalau misalkan lagi sendu, terus malam-malam liatin bulan. Punya kenikmatan sendiri gitu untuk melihatnya gitu. Sekarang aku pengen tahu dulu nih, Ya. kan ternyata dari tato 1 sampai 3 tadi punya arti dan filosofinya ya, Ya, terkecuali di bulan. Ya. Dan mungkin ada lagi beberapa tato yang belum disebut. Aku pengen tahu kenapa penempatannya ya, ya, kenapa harus di yang pertama di belakang telinga atau di bawah telinga atau Ya. di mana tadi, di tangan kiri ya, iya, kanan kiri. sama di punggung, Ya, leher belakang. leher belakang. Kenapa? Apakah memang gak ada tujuannya atau? Kalau untuk lokasi nggak ada, Oh, nggak ada. nggak ada meaningnya sama sekali. Lebih ke emang ingin di tempat itu. Karena pas awal emang aku nggak ke konsep banget, masih belum ngerti dunia pergambaran. Jadi emang awalnya seadanya aja, seinginnya. Jadi Tuh. kamu nggak bertujuan untuk biar dilihat orang gitu ya? Enggak. Atau sebaliknya gitu, biar nggak kelihatan orang? Kalau awal pasti biar nggak kelihatan, kayak gitu. Kalau sekarang udah fuck it. Nggak peduli ya? Iya. Oke, lanjut ke tato kelima mungkin sekarang. Tato kelima, aku sebenarnya ini deh kalau nggak salah. Oh, Ini panjang. panjang. Bacaannya ever since I was little, I thought I was never good enough for anything. But then I start to believe in my life a little more, and I realized the only person who is ever held me back is myself. Jadi intinya, jadi ketika dari aku kecil aku merasanya kayak aku tuh nggak cukup baik untuk apapun dan untuk siapapun, dan aku cuma punya diri aku sendiri buat bisa bertahan, buat bisa bangkit, buat bisa menyamankan diri ketika aku merasa ada di lowest point di hidup aku. Aku cuma punya diri aku sendiri. Dan ya sampai sekarang pun meskipun masih struggle dengan perasaan kayak gitu, cuman ya tetap kalau misalkan bukan aku sendiri yang bangkit, siapa lagi? Gitu. Dalam juga ya? Iya. Curhatan koran berjalan. Oke. Tapi emang kamu itu ditatonya, proses penatoannya ya? Ya. Emang sekali pertemuan satu tato gitu? Ada yang satu kali pertemuan satu tato, ada yang langsung 2. Oh. Tergantung aku nemu apa ya, nemu gambarnya dan apa yang ingin aku ceritain dari gambar itu gitu. Oh, jadi kamu lebih bercerita ya? Iya. Oke, siap.
Lanjut ke tato berapa? 6 nih. 6. Tato ke-6. Oh, ini di sini. Gambarnya. Di gambarnya kucing. Kenapa kucing? Aku suka kucing tapi aku alergi kucing, gimana dong? Kamu suka kucing? Tapi aku alergi kucing. Alergi bulunya. Tapi Gitu. Tapi aku suka gitu. Terus ketika aku lihat desain itu kayak ih lucu aja gitu. Jadi lah sebuah tato. gak ada filosofinya apa gitu. Enggak. Mungkin hampir sama kayak bulan gitu. Ya. Oke. Mulai penempatannya kenapa harus di apa ya? Ginjal. Di tulang rusuk. Iya, kenapa? Ya. Kenapa harus di situ? Lebih ke biar merasa seksi. Oh. Oke. Terus lanjut ke 7. Di punggung. Di punggung. Punggung sebelah kanan. Siluet manusia dengan tali di atas dan ada seakan kayak ada tangan yang mengontrol karena manusia itu suka memproyeksikan apapun yang ingin mereka punya di saat mereka nggak punya, jadi memproyeksikan keinginan mereka itu ke orang lain. Ibaratnya kayak aku ingin jadi lebih baik tapi aku belum bisa. Jadi aku memproyeksikan keinginan aku ke orang lain. Kamu harus baik, padahal aku sendiri pun belum bisa. Jadi ingin mencapainya lewat orang lain karena nggak yakin kita bisa capai gini. Gitu. Tapi itu kayak ini bukan kayak pantomim gitu kan? Lebih ke puppet master gitu loh. Iya. Oke. Itu ke berapa ya tadi? 7 ya? Iya. Sekarang ke 8. Masih ada nggak di punggung? Nggak ada. Nggak ada. Ke 8. Oh, enggak, ini dulu. Collateral damage. Oke, artinya apa? Hidup yang aku pandang dari perspektif aku, hidup teh emang udah rusak ya. Dunia teh rusak gitu. Terlalu banyak orang licik, orang jahat. Dan aku ada di dunia itu cuma kerusakan tambahan dari dunia itu sendiri. Gitu. Collateral damage ya. Yap. Ngeri juga ya. Lanjut ke 9. Ini. Itu di jari ya? Ya. Iseng. Iseng doang. Emang Kayak lucu aja gitu. Pemanis. pemanis ya? Ya. Berarti meaning nothing. Oke, lanjut ke 10. 10 ini. Smile, don't cry. Ya. Itu apa itu? Nirvana. Apa sih emoji? Oh, Nirvana. Iya. Nirvana. Emang suka banget sama Nirvana. Suka sama Nirvana. Lebih condong ke Kurtnya. Oh, Suka banget. cobain. Iya, cobain. Mangga. Cobain. Itu salah satu musician yang menginspirasi nggak buat kamu? Iya, Oh, ya. menginspirasi banget. Menginspirasi banget. Iya. Atau emang cuman gara-gara suka doang? Awalnya aku malah lebih suka ke biografi dia sendiri dibanding bandnya. Setelah aku tahu biografinya, baru aku mulai mendengarkan lagu-lagunya dan ternyata oke. In ya? Ya, Oke. Keren ya? thank you. Lanjut ke yang 11. Yang 11 ini. Bacaannya, I'm not looking to escape my darkness, I'm learning to love myself there. Mau seburuk apapun hidup kamu atau pilihan yang kamu ambil, kamu harus tetap bisa sayang sama diri kamu sendiri di keadaan yang baik ataupun buruk, terlebih ketika keadaan yang kamu alamin itu buruk, harus tetap bisa sayang sama diri sendiri. Gitu. Tapi nih, aku pengen sedikit out of the box dulu ya. Ya. Menggarisbawahi dari tato kamu yang ke-11 nih. Di Deep Talkcast sebelumnya kan kamu bilang kayak kamu tuh gak suka sama diri kamu sendiri. Iya. Tapi kamu menekankan dan kamu curhat di dalam tato kamu yang
atau kamu yang 11 ini, tetap kamu harus sayangin diri kamu sendiri. Iya. Itu tuh kamu tujuannya apakah challenge atau memang yang kamu alami kayak gitu gitu? Lebih ke harus bisa overcome rasa takut sih. Kayak kenapa aku bisa insecure, kenapa aku bisa nggak suka sama diri sendiri, karena aku tidak menerima kekurangan itu. Dan aku takut kalau misalkan orang lain juga tidak bisa menerima kekurangan itu. Makanya aku harus bisa overcome diri aku sendiri supaya orang pun bisa melihat kalau mereka pun bisa menerima gitu. Apapun yang menurut mereka awalnya tidak bisa diterima gitu. Lanjut ke yang 12. 12 ini, you are stronger than you think. Thanks to myself, sampai hari ini masih bisa ada di sini. Jadi kamu optimis sama diri kamu sendiri? Iya. Kamu tuh lebih kuat ya? Ya kalau misalkan aku nggak bisa bertahan sampai sekarang, berarti aku nggak punya kekuatan dalam diri aku sendiri untuk bertahan. Dan ternyata aku tuh emang masih punya kekuatan untuk bertahan, makanya bisa sampai ada di sini dan masih bisa menjalani hidup dengan kemauan sendiri. Sometimes orang-orang tuh kan sering bilang gitu ya, dia nggak mau berteman karena nggak satu frekuensi. Kamu sependapat gak sih? Sependapat, iya, nggak sependapat juga karena manusia berevolusi, cara berpikir berevolusi. Kalau misalkan orang bilang manusia itu nggak akan pernah bisa berubah, bohong banget. Itu terlalu omong kosong, karena manusia itu pasti ada berubah kalau memang diri dia sendiri mau berubah. Jadi kita nggak akan pernah bisa diam di satu lingkungan, meskipun ketika lingkungan itu udah toksik, kita pasti memilih keluar. Karena kenapa kita bisa tahu itu toksik? Berarti kita udah tahu mana baiknya, mana buruknya. Kalau misalkan kita tetap stay di hubungan toksik itu, berarti kita emang belum menyadari aja. Itu. Mungkin sih lebih tepatnya kalau menurut aku gitu ya, bukan karena nggak satu frekuensi, tapi hidup itu kan harus adaptasi benar. Benar. Dan kita tuh harus survive. Iya. Jadi mungkin buat orang-orang yang menyalahkan frekuensi itu salah. Salah. Mereka belum mengerti, bukan belum mengerti ya. Lebih ke mereka masih nyaman, ada di zona nyamannya mereka. Sedangkan orang ada yang ingin bangkit, ada yang ingin jadi lebih baik, ada yang ingin jadi lebih maju. Otomatis harus berevolusi kan. Harus merubah cara hidup, harus merubah cara berpikir, cara berteman, memilih teman, memilih lingkungan, dan segala halnya. Otomatis kita pasti bakal keluar dari zona nyaman itu sendiri. Gitu. Oke, lanjut ya ke tato yang ke-13. Yang ke-13 ini Gambarnya apa? lambang Nokia. Serius? Bukan. Enggak, aku lupa nama Yunaninya. Itu dari goddess Yunani kalau nggak salah. Mitos-mitos gitu. Cuman aku suka aja gambarnya. Oke. Iya. Suka aja ya? Iya, suka aja. Lanjut ke-14. Ke-14 ini learning to love myself. Artinya apa? Belajar mencintai diri sendiri. Aku masih belajar dan akan terus belajar. Sampai udah ngerasain cinta nih apa diri sendiri terus? Sampai udah merasakan cinta, karena aku nggak akan pernah bisa dapet cinta dari orang lain ketika aku nggak bisa cinta sama diri sendiri. Oh. Poin. Lanjut ke yang berapa sih? 16? 11 ini lebih ke iseng. Iseng aja? Iya. Gambarnya apa sih itu? Estetik? Gambarnya kayak wajah, tapi setengahnya tuh kayak bunga gitu. Biasanya malah yang kayak gitu artinya dalam banget. Iya, sayang sekali ketika di gambar aku nggak ada artinya. Oh, kamu emang searching aja gitu? Iya, Oh, tiba-tiba suka aja gitu? iya.
Oke. Yang ke-17. Ini bacaannya keep goyang. Apa? Keep going. Keep going. Tadi kayak keep goyang. Keep going. Iya, keep going. Artinya apa? Ya, terus aja berjalan. Biarin mengalir. Mengalir gitu, Ya. seperti air ya. Ya, seperti air. Jangan pernah berhenti, mau itu belajar, mau itu apapun, dalam hal apapun, ketika itu baik dan tidak merugikan seseorang, lakuin terus. Sekarang yang ke-17. Itu apa? Fuck you anyway. Fuck you anyway. Ya. Artinya apa? Fuck you anyway. Anywhere. Anyway. Anyway. Artinya apa sih? Kalau misalkan kayak mau orang ngomongin aku apapun, fuck you anyway. Fuck what? Ya bodo amat gitu. Ya. Kirain fuck apa gitu. Sekarang yang ke-18. Ini Nyempil ya. ya Itu gambarnya lambang Queen Heart. Queen Heart. Iya. Kenapa Queen Heart? Karena aku perempuan dan aku mau klaim diri aku itu queen. Oke. Mungkin relatif ya kalau menurut aku. Iya. Semua wanita tuh ingin ya sama lah. Iya. Nanti kalau misalkan ada pacar, bisa kali kapelan bikin kingnya. Wih. Tapi mungkin kingnya King Diamond. Atau enggak ini apa sih? Padung. Lawan. Oke, lanjut ya ke yang 19 nih. 19 ini Itu apa? bunga dan daun. Bunga dan daun. Iya. Kenapa? Iseng. Iseng juga. Tapi kayaknya kelihatan itu masih fresh ya. Iya, aduh. 2 hari yang lalu. Oh, 2 hari yang lalu? 3 hari yang lalu. Kebetulan banget berarti baru. Kebetulan banget. Nambah koleksi. Itu apa? Artinya iseng. Iseng. Oh, iseng juga. Yang ke-20. Monstera. Kalau bahasa Indonesianya daun janda bolong. Oh. Iya. Kenapa harus janda bolong? Gak tahu, aku nama tanaman Indonesia tuh kadang suka aneh-aneh. Kalau aku nangkepnya karena aku bukan janda bodong merenya. Kalau misalkan aku udah nikah, Iya. terus dicerain, terus bisa aja jadi janda bodong. Kalau ini masih janda bolong dulu aja. Janda bolong ya. Iya. Kenapa daunnya harus daun itu gitu? Suka aja daun monstera tuh lucu gitu dilihatnya. Tapi aku lihat mirip ini ya sih. Sirih. Iya, cuma sirih kecil kan. Kalau monstera aslinya tuh gede gitu. gede Iya. ya. Oh, jelas statusnya. Iya. Mungkin sampai hari ini mungkin Iya. nggak tahu ya nanti Iya. bakal nambah lagi. Yang ke-21 ya. Iya. Ini. Oh, ini masih merah-merah. Iya. Masih fresh. Butterfly. Iya. Segala sesuatunya akan berubah jadi indah. Wah. Saik. Hanya gitu doang sumpah. Iya. Oh. Kepompong jadi kupu-kupu. Padahal kepompong ulet menjijikan Iya. gitu. Full of meaning sih. Ya. Ternyata setiap tato dominan punya banyak arti ya. Ya. Kadang kayak menunjukkan tato ini tuh didapatnya pas kita lagi ada di fase ini, Tapi aku boleh tahu nggak nih, kamu pasti punya kan teman-teman yang suka gitu sama tato juga? Ya. Atau nggak satu circle sama yang ditato gitu? Kebanyakan sama nggak sih mereka ditato tuh karena alasannya sama gitu? Kebanyakan. Kalau yang aku tahu, aku nggak bisa ngomong dari perspektif mereka langsung kan ya. Kalau misalkan dari sejauh ini yang aku tahu dan aku tangkap,
rata-rata emang sebagai bentuk mengekspresikan diri dari sesuatu yang tidak bisa mereka ekspresikan untuk rata-ratanya. Tadi aku lihat hampir semuanya di tubuh bagian atas ya. Iya, Di bawah nggak ada sama sekali. nggak ada. Kenapa tuh? Lagi mau menuhin dulu biar terkonsep rapi. Jadi ada kepikiran juga ya untuk Bikin konsep ada kepikiran. walaupun pada awalnya nggak. Iya, walaupun pada awalnya nggak ada. Oke. Terus ada nggak sih kepikiran kamu suatu saat nih pingin gitu dihapus? Penyesalan Nggak harus karena penyesalan, misalkan apapun itu. ada. Kalau aku lebih ke kenapa sih, kayak bukan ingin dihapus ya, lebih ke penyesalan kenapa gambarnya ini gitu, atau enggak kenapa posisinya di sini gitu. Lebih ke kayak gitu. Kalau misalkan dihapus, bener-bener dihapus, nggak ada sih. Nggak ada. Jadi mengalir aja gitu. Iya, tapi kalau misalkan emang bisa dihapus, keinginan dihapus semua. Kenapa tuh? Karena ada beberapa aspek di dalam hidup aku yang bikin aku, coba aja dulu nggak ditato gitu. Lebih ke kayak gitu, cuman itu lebih ke penyesalan sesaat sih ya. Cuma karena ada beberapa aspek yang emang belum bisa aku damai sama diri sendiri, jadinya ingin menghapus tuh gitu. Kebanyakan orang Indonesia tuh melihat tato itu kan nakal gitu ya, perspektifnya atau negatif lah. Kalau pandangan kamu nih, kalau misalkan emang kamu nggak ditato, sebelumnya ngelihat orang yang ditato tuh kayak gimana? Keren. Keren ya? Iya. Tapi ada nggak sih kepikiran, wah ini backgroundnya pasti gimana? Kalau aku nggak terlalu ngejudge orang dari mulai fisik atau covernya. Aku lebih ngelakuin background check dulu, kayak orang ini gimana, meskipun dia ditato gitu ya. Ketika aku background check dan baik-baik aja atau emang masih dalam batas wajar, ya ayo berteman. Jadi rencana kamu bakal keep going ya? Iya, Terus-terusan keep ditato. going dan keep goyang. Kira-kira kalau tujuan kamu emang di konsep dan ingin penuh gitu, Iya. kira-kira bakal penuh banget gak sih? Aku ingin konsep kayak prison tattoo gitu, yang ngacak dimanapun, tapi kelihatannya masih indah gitu. Gitu. Pikiran nggak? Ada rencana nggak kamu ditato yang full color gitu? Enggak. Nggak. Soalnya kebanyakan udah hitam tato aku. Jadi kalau misalkan berwarna takutnya malah jadi nabrak. Oke deh. Jadi kesimpulannya mungkin bisa ditarik sama penonton sendiri ya. Pasti beda-beda perspektif. Tapi yang bisa digarisbawahi bahwa ditato itu bukan hal yang negatif ya. Pecahin stigmanya. Dan juga bukan apa ya, jadi kayak bukan harus jadi alasan gitu, kayak aku ditato karena aku seniman gitu. Itu juga salah ya, Ya, karena setiap orang punya alasannya masing-masing. betul. Oke, mungkin aku juga pengen kamu deh, ada nggak sih kesimpulannya? Kalau untuk aku pribadi, kesimpulan yang aku tangkap dari orang yang bertato, mereka punya sesuatu yang ingin mereka sampaikan, tapi kadang mereka nggak punya orang yang bisa mendengar. Jadi mereka dengan cara tato supaya mereka dapat perhatian orangnya nih. Ini tuh apa? Artinya apa? Terus dia punya tool sendiri untuk menceritakan cerita dia. Mungkin kita bakal ngobrol lagi, sharing lagi hal-hal yang lebih deep lagi ya.
kalau ada kesempatan. Oke deh, sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa. Terima kasih udah mengundang aku ke sini. Makasih juga udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye.